Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Yeremia, pasal ketiga, ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jala lehonok kutuhamu akatarmahan, hobar tulomoni rohaku, jadi marpar binotoan jala maroha nasida marmahan hamu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang tak jarang, seringkali membawa kita kepada kelelahan batin, kegersangan rohani, dan kebingungan akan arah yang harus ditempuh. Tuhan yang penuh kasih tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, melainkan Ia dengan kelembutan hati yang tak terukur, mengulurkan janji pemeliharaannya yang indah melalui firman-Nya, dengan mengatakan bahwa Ia akan mengangkat bagi kita gembala-gembala yang bukan hanya sekedar memimpin, mengajar, penuntun semata, melainkan pribadi-pribadi yang hatinya selaras dengan hati Tuhan itu sendiri. Gembala-gembala yang hadir bukan karena ambisi, bukan karena kekuasaan, tapi didasarkan atas kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, hati Tuhan yang tak pernah menyerah. Ketika ayat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia, umat Israel sedang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan secara rohani. Mereka telah menjauh dari Allah, mengejar berhala, dan kehilangan kepekaan terhadap suaranya yang maha agung itu. Namun yang luar biasanya adalah, dalam situasi seperti itu pun, Tuhan tidak pernah serta-merta menolak mereka, tetapi justru menyampaikan sebuah janji pemulihan yang begitu lembut dan menyentuh hati, bahwa Ia akan menghadirkan gembala-gembala yang tidak hanya mampu untuk memimpin dengan aturan dan kekuasaan, tetapi juga akan mengembalakan umat dengan pengetahuan dan pengertian yang bersumber langsung dari persekutuan yang dalam dengan Tuhan itu sendiri. Sebuah penggambaran yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah menyerah, bahkan ketika umatnya sendiri telah berkali-kali melukai hatinya. Yang kedua, gembala yang menggambarkan hati Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Ia akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, maka ini bukan hanya soal kompetensi atau pengetahuan akademis semata, melainkan lebih dalam daripada itu, yakni soal hati yang mampu mencerminkan belas kasihan, kesabaran, kelembutan, dan mampu untuk rendah hati seperti yang dilakukan oleh Kristus. Gembala bukan hanya mengetahui sekedar firman Tuhan, tetapi juga harus mampu menghidupi firman itu. Mereka bukan hanya berbicara tentang kebenaran, tapi juga mampu menyalurkan kebenaran itu, sehingga orang-orang banyak tersembuhkan hatinya, yang terlukai, mampu membangun bukan hanya meruntuhkan, mampu memeluk bukan hanya menjauhkan, yang di atas segalanya. Karena Tuhan membuat satu spesifikasi khusus untuk para penggembala, bahwa Dia harus mampu mencintai domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya seperti Ia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, gembala dalam setiap lapisan hidup kita. Meskipun konteks utama dari ayat ini seringkali diterapkan kepada para pemimpin rohani, khususnya para pendeta dan pengajar jemaat, namun jika kita merenungkan dengan lebih dalam, kita akan menemukan bahwa sebenarnya panggilan untuk menjadi gembala yang sesuai dengan hati Tuhan tidak hanya terbatas pada satu jabatan atau gelar tertentu, melainkan juga merasuk ke dalam setiap peran yang Tuhan percayakan kepada kita, entah sebagai orang tua yang mendidik anak-anak dengan sabar dan kasih, sebagai guru yang menuntun siswa dengan hikmat dan doa, sebagai pemuda yang mampu membimbing adiknya secara rohani,
atau bahkan sebagai sahabat yang setia menemani di tengah pergumulan. Semua peran itu adalah kesempatan untuk mencerminkan hati Sang Gembala Agung dalam tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Untuk itu saudara-saudaraku semua, Yeremia 3 ayat 15 bukan hanya tentang pemulihan Israel, bukan pula sekedar nubuatan masa lampau, melainkan sebuah pernyataan kasih Allah yang terus relevan dalam hidup kita hingga hari ini. Bahwa Tuhan merindukan umatnya untuk digembalakan oleh hati yang menyerupai hatinya. Dan bahwa ia pun ingin membentuk hati kita agar menjadi seperti hati seorang gembala yang penuh kasih. Tidak hanya untuk mengembalakan orang lain, tapi juga untuk saling menjaga satu sama lain dalam komunitas iman kita. Maka marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas setiap gembala yang telah Ia tempatkan di dalam hidup kita, baik secara rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah kita juga membuka hati kita, agar kita pun dalam kondisi kerapuhan, keterbatasan kita, dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa damai, penguat iman, dan penuntun kasih bagi sesama. Karena ketika hati kita menyerupai hati Tuhan, maka hidup kita akan menjadi saluran kasih yang menghidupkan, menguatkan, dan menyembuhkan dunia yang sedang letih dan haus akan cinta yang sejati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.